Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gil Mustakhairi, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masa remaja. Pengertian masa remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Lain lagi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat BKKBN. Rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Anak remaja dan ibu remaja mengalami masa pubertas. Dalam masa remaja, berbagai perubahan terjadi pada diri anak sebagai bentuk dari pubertas. Perubahan yang terjadi umumnya meliputi berat dan tinggi anak akan bertambah, tumbuh bulu kemaluan, payudara membesar bagi anak perempuan, menstruasi, mimpi basah bagi untuk laki-laki, meningkatkan kemampuan berpikir, memiliki perasaan yang lebih sensitif atau emosional, perkembangan organ vital. Tak heran jika masa remaja adalah salah satu fase perkembangan manusia yang paling pesat. Anak di usia remaja juga cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi tanpa kontrol yang tepat dari dirinya sendiri maupun orang tua. Hal ini bisa membuat mereka terjerumus pada kenakalan remaja. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk memberi perhatian dan pengawasan pada anak remaja dan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lestari, nomor absen 16. Di sini saya akan melanjutkan presentasi poin yang kedua, yaitu pola perubahan minat beragama pada remaja. Masa remaja bisa dibilang masa yang paling tidak stabil, karena pada masa ini merupakan masa yang menentukan seseorang manusia ke depannya. Bila saat remaja ia rajin melakukan hal-hal yang positif, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh hal yang bisa dibilang itu tidak baik di luaran sana. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, binaan serta perhatian dari orang tua, guru, serta nilai-nilai keagamaan sangat berpengaruh besar terhadap perilaku dan pergaulan remaja. Proses pencarian kebenaran yang dibangun oleh remaja adalah sebuah proses panjang yang akan selalu mereka lewati untuk membentuk konsep yang benar tentang Tuhan dengan segala sifatnya. Jika orang tua dan guru agama mampu mengarahkan proses tersebut, maka kemungkinan akan kesalahan terhadap pendefinisian Tuhan akan bisa diminimalisir, atau bahkan akan terbangun konsep keyakinan yang kokoh dalam diri remaja tersebut. Kebimbangan beragama mulai menyerang remaja setelah pertumbuhan dan kecerdasannya mencapai tingkat kematangan, sehingga remaja bisa mengkritik, menerima, ataupun menolak sesuatu yang disampaikan kepadanya. Karena ajaran-ajaran agama yang diterima waktu kecil itu berbeda dengan kehidupan agama di waktu remaja. Hal ini disebabkan pada masa remaja akhir, keyakinan beragama mereka lebih dikuasai dan berdasarkan pada pemikiran. Maka sudah barang tentu banyak ajaran-ajaran agama yang harus diselidiki ataupun dikritisi. Terutama itu pendidikan agama yang diterima pada waktu masa anak-anak yang lebih bersifat otoriter dari orang lain ataupun paksaan dari orang tua. Remaja berusaha memperkuat dan menjaga keyakinannya itu dengan berbagai cara, misalnya yaitu dengan cara tekun beribadah, berjihad pada jalan Allah, membaca buku-buku agama, dan ilmu pengetahuan umum yang dapat memperkuat keyakinannya dalam beragama.
Di sini Rama Yulis itu menuliskan bahwa keraguan-keraguan remaja terhadap agamanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keraguan disebabkan adanya kegoncangan dalam jiwanya karena terjadinya proses perubahan dalam diri pribadinya. Maka keraguan seperti ini itu dianggap sesuatu yang wajar. Kedua, yaitu keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi antara kenyataan-kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya dan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Keraguan tersebut antara lain karena adanya pertentangan ajaran agama yang dimilikinya dengan ilmu pengetahuan yang diketahuinya, antara lain nilai-nilai moral dengan kelakuan manusia dalam realitas kehidupan, antara nilai-nilai agama dengan perilaku tokoh-tokoh agama seperti guru, ulama, pemimpin, orang tua, dan sebagainya. Di sini terjadinya kebimbangan atau ketidakpercayaan kepada Tuhan pada remaja bukan berarti ingkar yang sesungguhnya, tetapi lebih cenderung kepada protes atau menentang terhadap Tuhan yang menyebabkan peristiwa-peristiwa sedih yang dialaminya. Misalnya, kenapa orang-orang yang mereka cintai itu berpisah akibat kematian, kemudian atau kenapa kehidupannya itu menderita setelah kepergian orang yang mereka cintai dan sebagainya. Sehingga remaja tersebut itu menjadi bimbang akan keadilan dan kemurahan Tuhan terhadap dirinya. Pada kejadian itu bisa meningkatkan kepada ketidakpercayaan adanya Tuhan. Di sini Salmaini Yeli dalam bukunya Psikologi Agama menulis pendapat Havelock yang mengidentifikasikan beberapa ciri yang terdapat pada tahap perkembangan remaja, yaitu yang pertama, masa remaja itu sebagai periode yang penting. Kenapa penting? Karena pada masa remaja ini akan menentukan kehidupannya di masa dewasanya kelak. Kemudian yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Yang ketiga, masa remaja di sini sebagai perubahan mengenai perilaku, perubahan mengenai sikap, kedewasaan, begitu. Kemudian yang keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah. Usia bermasalah karena masalah-masalah yang timbul di sini akan membentuk pribadinya untuk menjadi lebih dewasa dan lebih mengerti untuk menyikapi kehidupannya. Poin yang kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas, mencari jati diri, bagaimana untuk menentukan cita-citanya kelak gitu. Kemudian poin yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena pada masa remaja di sini itu untuk membentuk masa-masa dewasa yang akan dihadapinya. Jadi karena masa dewasanya belum tentu, maka dari itu masa remaja sebagai masa yang masa ketakutan. Poin yang ketujuh yaitu masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, dan poin ke-8 masa remaja sebagai masa ambang untuk masa dewasa. Nah, bisa dilihat dari aspek kejiwaan pada masa remaja akhir, mereka telah mempersiapkan dirinya untuk mengisi kehidupan dewasa dengan sifat dan sikap dalam bentuk. Kemudian menentukan pribadinya, menentukan cita-citanya, menggariskan jalan hidupnya, bertanggung jawab, dan menghimpun norma-norma sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Demikianlah materi-materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifi Horunisa, absen 17. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan membahas sedikit mengenai pengaruh emosi terhadap sikap beragama remaja. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan,
dan cita-cita yang mereka pilih. Masa remaja merupakan tahap yang penting dalam pertumbuhan religius. Religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Karena individu yang menghayati nilai-nilai agamanya tidak akan mudah terpengaruh oleh gangguan-gangguan emosi yang ditandai dengan dimilikinya kemampuan untuk merasakan kehangatan dalam melakukan hubungan interpersonal, mempunyai rasa aman secara emosional, toleran terhadap frustasi yang dihadapi, serta dalam kondisi percaya diri terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada konflik-konflik yang kadang-kadang menyebabkan remaja bersifat mendua atau bertentangan. Yang pertama yaitu pertentangan agama dengan pengetahuan dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman remaja terhadap agama. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa bumi itu terhampar, sedangkan dalam ilmu fisika mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jika remaja hanya memahami sebagian ajaran agama, maka mungkin dia akan berkesimpulan bahwa sebagian ajaran agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kedua yaitu pertentangan antara nilai-nilai moral yang seharusnya dengan kenyataan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, seorang guru agama mengajarkan kepada siswanya bahwa berdusta adalah perbuatan yang tidak bermoral. Tetapi dia menyaksikan betapa banyak orang-orang di sekitarnya yang menjadikan dusta sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Bahkan ada kesan jika ingin maju seseorang harus berdusta atau membuat janji-janji palsu. Yang ketiga yaitu pertentangan nilai-nilai agama dengan sikap dan tindakan para pemuka agama. Remaja dapat menyaksikan betapa banyak para tokoh agama yang mengajarkan nilai-nilai agama, justru mereka yang melanggarnya. Misalnya, mereka mengajarkan tidak boleh menjual ayat-ayat Allah, tetapi mereka sendiri telah menjualnya untuk kepentingan dunia. Dari konflik-konflik yang setelah disebutkan tadi, terkadang menyebabkan remaja bersikap mendua atau bertentangan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Sikap mendua ini dapat dikurangi jika para remaja telah mendapatkan ajaran agama yang baik sejak usia dini. Di samping itu, dukungan nilai-nilai moral dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat akan membantu remaja menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Rahmani Putri, absen 18. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Afifi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama pada remaja. Sebelum kita membahas tentang pendidikan agama pada remaja, terlebih dahulu kita membahas tentang apa sih remaja itu. Nah, remaja yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Masa remaja ini seolah-olah tidak memiliki tempat yang jelas. Karena seorang remaja itu tidak termasuk ke dalam golongan anak-anak dan juga tidak termasuk ke dalam golongan orang dewasa. Mengapa dikatakan tidak memiliki tempat yang jelas? Karena seorang remaja itu masih belum bisa menguasai fungsi dari fisik maupun psikisnya. Jadi masa remaja itu sering dikatakan sebagai masa peralihan atau masa transisi. Jika dikaitkan dengan pendidikan agama itu sangatlah penting bagi remaja. Karena dengan adanya agama, remaja itu dapat membentengi dirinya sendiri dari hal-hal yang berbau negatif. Jadi pendidikan agama itu sangatlah penting bagi remaja. Pendidikan agama itu sebenarnya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memperbaiki akhlak dari remaja tersebut. Nah, pendidikan agama itu mencakup 4 hal, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang pertama yaitu akidah. Akidah ini sangatlah mendasar untuk remaja. Kenapa begitu? Karena dengan akidah remaja itu dapat mengetahui dan mengenali siapa sih Tuhannya, apa aja sih hal-hal yang dilarang, dan apa aja sih hal-hal yang diperintahkan di dalam agamanya tersebut. Yang kedua yaitu ibadah. Nah, ibadah ini terkemas ke dalam disiplin ilmu yaitu yang sering disebut dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini membahas mengenai syariat Islam
yang berguna untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, ilmu fikih ini banyak macamnya. Contohnya yaitu dengan tata cara sholat, zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini sangatlah penting bagi remaja, karena dengan mempelajari akhlak, remaja akan mengetahui mana sih akhlak yang baik, mana sih akhlak yang tidak baik, dan bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda darinya. Yang terakhir yaitu muamalah. Nah, mengapa remaja itu harus mempelajari muamalah? Karena dengan muamalah, remaja itu akan mengetahui tata cara yang baik dan benar dalam berhubungan dengan orang lain itu gimana sih, seperti itu. Nah, jika seorang remaja itu sudah mempelajari pendidikan agama, seorang remaja itu seharusnya mempraktekannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Mengapa harus dipraktekkan? Karena jika tidak dipraktekkan, ilmu itu tidak akan berguna dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan pada diri remaja tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.